dalam kesempatan ini saya sampaikan memang investasi itu nomor satu memang masih berada di, kalau kita lihat dengan provinsi yang ada, pertama memang masih di Jakarta, kurang lebih 15% atau 69,8 triliun. Kedua ada di Jawa Barat, kurang lebih 14,7 triliun atau 68,5 triliun. Kemudian Jawa Timur 7,8%, 36 triliun. Dan kemudian dilanjuti oleh Sulawesi Tengah 32,7 triliun atau 7%, dan juga Banten yang dimana mencapai 6,7 triliun atau 31%. Dan di dalam investasi ini mereka pun berinvestasi di dalam sektor-sektor 5 besarnya, kalau bisa saya sampaikan sendiri adalah industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin dan peralatannya, smelter dan yang lain-lain, itu 14,5% itu yang paling besar, dilanjutkan oleh 14,3% di bidang transportasi, gudang dan telekomunikasi, kemudian pertambangan 10,4%, jasa lainnya 8,8%, dan kawasan industri dan perkantoran itu 8,1% atau 37,5 triliun. Jadi ini saya hanya ingin menggambarkan investasi dan yang sedang berjalan, dan kita melihat di tengah tensi geopolitik yang meningkat, geoekonomi yang meningkat, tetapi alhamdulillah kita masih bisa mencapai target investasi, walaupun kami mengetahui ada berita-berita, mungkin pastinya para wartawan juga akan bertanya juga mengenai LG, ya kan? Tuh, saya lihat daripada senyum pas saya bilang itu. Ya, kalau boleh saya gambarkan sedikit, memang LG ini kan investasi yang totalnya itu tadinya 9,8 miliar dolar, terbagi. Memang ini adalah suatu investasi besar, ekosistem dari miningnya sampai, ini kalau saya bilang dari mining, nickel matte, nickel sulfur, prekursor, katoda, anoda, baterai cell pack, sampai recycle baterainya. Jadi terbagi dalam empat GV gitu. Dan mereka sudah groundbreaking dan sudah selesai di GV nomor 4. Jadi memang berita yang kemarin mereka mundur itu bukan mundur, oh semuanya enggak. Mereka sudah melakukan dan sudah selesai di GV nomor 4 senilai 1,1 miliar dolar. Dan ya memang ya Mbak, untuk proyek sebesar ini ya kan, ya tentunya kan negosiasi itu lama, dan memang kita juga melihat ya kita juga ingin berinvestasi ini berjalan. Jadi oleh sebab itu memang diputuskan untuk proyek ini tetap berjalan, tetapi memang digantikan oleh partner lain. Dan dengan partai lain ini juga sudah berjalan diskusinya. Jadi kami dan pihak dari LG pun tetap komitmen, tetap berinvestasi di bidang-bidang lainnya, dan ini pun masih juga terbuka untuk berinvestasi di bidang yang sama. Jadi memang saya tahu ini beritanya cukup ramai, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa angka yang ada ini kan angka yang statistik yang realistis, yang benar, gitu. Yang dimana ya ini buktinya bahwa investasi kita tetap berjalan dengan baik, bahkan meningkat, gitu. Nah, jadi kalau saya ini senangnya dengan statistik dan numbers, karena itu angka tidak berbohong, Jadi ini yang ingin saya sampaikan, tetapi semua program tetap berjalan dengan baik. Dan apalagi dengan adanya Danantara ini juga memberikan lebih banyak confidence dan juga keyakinan untuk para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sekarang sangat banyak yang datang ketemu dengan kami, dengan saya, dan mereka melihat kehadiran Danantara ini sangat-sangat tepat waktunya. Karena ini juga mereka juga menginginkan Danantara bagian dari banyak konsorsium mereka, banyak investasi mereka, dan ini menurut kami bukan signal yang sangat-sangat positif gitu ya. Apalagi kemarin baru kita ketahui bersama, dalam kesempatan ini kita sampaikan, para teman media juga sudah tahu bahwa pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Qatar, alhamdulillah itu juga sudah dicapai kesepakatan, dan sekarang realisasinya sedang berjalan untuk membentukkan
joint fund atau investasi bersama dengan Qatar Investment Authority yang disepakati langsung sebesar 4 miliar dolar, yang dimana dari kami dari Danantara 2 miliar dolar dan juga dari pemerintah Qatar dalam hari ini QAE melalui QAE, yang dimana adalah sovereign wealth fund dari mereka juga menaruh 2 miliar dolar di bidang-bidang, dan ini akan fokus investasi fokus di Indonesia walaupun terbuka untuk berinvestasi di tempat lain dengan bidang-bidang diantaranya prioritasnya adalah hilirisasi, bidang kesehatan, bidang digital ekonomi, dan juga renewable energy atau energi baru terbarukan.